Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kapasitor. Setelah sebelumnya kita sudah membahas resistor beserta tipe-tipenya atau macam-macamnya resistor. Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu kapasitor. Nah, beginilah tampilan kapasitor ya, seperti ini kurang lebih macam-macamnya. Ya, bentuknya macam-macam juga, warnanya juga berwarna-warni. Ya, oke, kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Nah, apa itu kapasitor? Yang pertama definisinya dahulu. Apa itu kapasitor? Nah, di sini disebutkan ini ya. A capacitor is a device capable of storing energy in a form of electric charge. Ini yang terpenting ya, dalam bentuk uh, muatan listrik, electric charge. Nah, ini kapasitor merupakan komponen yang dapat menyimpan energi. Jadi komponen ini kuncinya ya, komponen ini dapat menyimpan energi dalam bentuk in a form of, ini dalam bentuk electric charge, yaitu muatan listrik. Nah, itu yang penting, dia dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik. Selanjutnya ini kapasitor dia dibandingkan dengan apa itu baterai, dibandingkan dengan baterai. Compare to a same size battery. Jadi dibandingkan dengan baterai yang ukurannya sama dengan kapasitor. Jadi kapasitor itu memiliki banyak ukuran macam-macam tergantung kapasitasnya berapa ya, dan voltasenya berapa. Jadi dibandingkan dengan baterai yang memiliki ukuran sama dengan kapasitor, ini a capacitor can store much smaller amount of energy. Jadi kapasitor ini dapat menyimpan energi jauh lebih kecil dibandingkan dengan baterai. Nah, di sini diperjelas around 10,000 times smaller. Jadi sekitar 10.000 kali lebih kecil dibandingkan dengan baterai. Jadi kecil sekali energi yang bisa disimpan oleh kapasitor. Nah, jadi jauh lebih besar baterai daripada kapasitor. But di sini ya ada catatannya, tetapi useful enough for so many circuit designs. Jadi kapasitor ini walaupun dia bisa menyimpan energi dengan jumlah yang jauh lebih kecil daripada baterai, tetapi dia cukup berguna, cukup banyak diaplikasikan pada rangkaian-rangkaian elektronik. Kita lihat ini anggap saja dengan ukuran yang sama, dengan ukurannya sama, kapasitor yang sebelah kiri ini kapasitor, ini baterai. Nah, ini baterai. Kapasitor cuma bisa menyimpan energi sebesar ini, 0,58 joule. Nah, sedangkan untuk baterai ini dia bisa menyimpan sampai 5071 joule. Jadi jauh berbeda ya, jauh berbeda. Tapi nggak ada masalah, di kapasitor ini memang dia kegunaannya berbeda dengan baterai. Walaupun di beberapa aplikasi kapasitor ini juga bisa diaplikasikan sebagai baterai. Oke, di sini ada rumusnya ya. Untuk mencari energi yang disimpan untuk kapasitor, setengah C kali V pangkat 2. Untuk baterai sama dengan Q kali V. Ya, oke. Kita lanjutkan. Sekarang konstruksi atau struktur dari kapasitor. Seperti apa sih struktur kapasitor itu? Di dalamnya seperti apa kapasitor itu? Nah, di sini disebutkan a capacitor is constructed out of two metal plates. Jadi dia tersusun dari dua plat metal, plat logam. Tersusun dari dua plat logam. Nah, di sini ada gambarnya di sebelah kanan. Ya, ini yang putih pinggir ini satu sampai ke bawah ini plat logam.
Jadi mulai bawah ini sampai terus ke atas di sini, ini plat logamnya. Begitu juga yang sebelah kanan, plat logam yang kedua, dia terus di sini sampai ke bawah, ujung bawah di sini. Jadi plat ya. Plat atau lembaran logam. Dia terdiri dari dua lembaran logam. Nah, karena dia logam, pasti dia bahannya salah satunya dari aluminium boleh, tantalum boleh, silver, perak boleh, atau logam-logam yang lain. Jadi seperti itu. Perlu diingat, dia terdiri dari dua plat logam. Nah, terus ada terusannya di sini. Separated, dia terpisah by insulating material. Jadi dia terpisah oleh material atau bahan penyekat. Penyekat ya di sini ya. Nah, bahan ini sebagai catatan, nanti juga ada penjelasannya. Sebagai catatan, dia memiliki kutub atau polar. Dia bersifat polar. Jadi seperti itu. Called dielectric. Jadi dinamakan dielectric. Bahan penyekatnya dinamakan dielectric. Di sini ada bahan-bahannya ya. Untuk tampilan dielectric ini yang tengah ini. Nah, yang tengah ini sampai ke bawah, yang warna merah ini sampai ke bawah. Bahan dielectric itu bisa menggunakan paper, kertas, gelas ya, keramik, dan bahan dielectric yang lainnya. Jadi seperti itu. Untuk bahan dielectric bisa menggunakan kertas, ya bisa menggunakan kertas, bisa juga menggunakan bahan-bahan yang lain, keramik. Keramik ini juga umum. Selanjutnya, the plates are conductive. Nah ini, the plates are conductive. Ya, karena kenapa dia bersifat konduktif? Bersifat konduktif karena dia terbuat dari bahan metal. Dia terbuat dari bahan metal. The plates are conductive. Nah, dia terbuat dari bahan metal konduktif atau konduktor lah, gampangannya konduktor. They are usually made of aluminium. Biasanya dia terbuat dari aluminium, terus tantalum, dan logam-logam yang lain. Sementara while the dielectric can be made out of any kind of insulating material. Jadi bahan dieлекtriknya seperti yang barusan saya jelaskan, bahan dieлекtriknya dapat terbuat dari berbagai macam material penyekat atau insulating. Ini bisa diartikan sebagai material yang resistif, bukan konduktif ya. Dia resistif tapi masih bisa menyimpan energi listrik. Such as paper, gelas ini kaca di sini, dan keramik. Kertas, kaca, keramik, atau bahan-bahan yang lain that obstruct. Nah, ini sebagai catatan ya, bahan-bahan lain boleh, tetapi dia harus memiliki karakteristik obstruct the flow of the current. Dia menghalangi aliran arus. Obstruct itu dia menghalangi aliran arus, the flow of current. Obstruct the flow of current itu dia bisa menghalangi aliran arus. Itu catatannya. Bahan lain boleh, tapi dia catatannya harus bisa menghalangi aliran arus. Selanjutnya poin yang ketiga, the capacitance, nilai kapasitansi dari sebuah kapasitor measured in farad. Jadi dia nilai kapasitansinya, kapasitas dari kapasitornya, dia diukur dalam satuan farad. Diukur dalam satuan farad. Is directly proportional to the surface area of two plates. Jadi dia secara langsung berbanding lurus nilai kapasitansi, nilai C-nya, kalau rumus di sini nilai C besar ini, kapasitansi, dia berbanding lurus dengan surface area, dengan luas area dari dua plat logam. Jadi dia berbanding lurus dengan luas area dari plat logam. Nah, ini yang samping-samping, luasnya berapa? Ini akan mempengaruhi nilai kapasitansinya. As well as, ini yang A ini ya, luas
luas plat ini yang A ini ya, luas plat logamnya yang A ini, simbol yang A. Jadi overlapping surface area itu. As well as the permittivity, atau ini epsilon, simbolnya epsilon ya, of the dielectric. Jadi dia juga berbanding lurus dengan permisivitas dari bahan dielektrik. Apa itu permisivitas? Di sini di Wikipedia dijelaskan bahwasanya permisivitas berkaitan dengan kemampuan suatu material untuk mengalirkan atau menyampaikan di sini ya suatu medan listrik. Ya, muatan listrik, dia kemampuan untuk melewatkan medan listrik, itu permisivitas. Ya. While itu permisivitas ya, epsilon simbolnya di situ. While the smaller distance between the plates, the greater capacitance. Jadi D ini, distance itu mana? Distance kalau digambar sebelah kanan ini D ini, jarak antara kedua plat. Jadi semakin kecil jarak kedua plat, maka nilai kapasitansinya semakin besar. Maka dari itu dia ada di bawah ini, D. Nah, menjadi pembaginya. Jadi kalau D-nya semakin kecil, nilai kapasitansinya semakin besar. Kalau D-nya semakin besar, nilai kapasitansinya semakin kecil. Dia berbanding terbalik dengan jarak antar kedua plat, yaitu D. Oke, kita lanjutkan how capacitor work. Bagaimana kapasitor itu bekerja, cara kerjanya gimana? Yang pertama, di sini poin pertama. First, we can note that a metal typically has an equal amount of positively and negatively charged particle, which is mean it is electrically neutral. Jadi, pertama-tama kita bisa memperhatikan sebuah logam pada umumnya memiliki jumlah equal amount ya. Dia memiliki jumlah partikel atau ion-ion negatif dan positif yang sama. Jadi jumlah ion negatif dan positifnya sama dalam suatu plat. Ini pada umumnya seperti itu. Sebelum diapa-apain ya dia memiliki jumlah ion-ion negatif dan ion-ion positif yang sama. Nah, bisa kita perhatikan di sini ya. Di platnya ini belum diapa-apain, dia memiliki jumlah ion negatif dan positif yang sama. Jadi seperti itu. Atau jumlah muatan positif dan negatifnya sama. Which mean it's electrically neutral. Jadi dia atau bisa dikatakan netral, muatan listriknya netral karena jumlah plus dan minusnya equal atau sama. Jadi jumlah muatan listrik plus dan minusnya sama. Ini belum diapa-apain ya. Jadi logam memiliki muatan listrik yang netral atau sama jumlah plus dan minusnya. Yang bawah ini if we connect, jadi jika kita menghubungkan a power source, ini boleh baterai atau power source atau sumber tegangan, power supply boleh baterai, boleh power supply ya. If we connect a power source or battery to a metal plate of the capacitor, jadi jika kita menghubungkan baterai, kita ambil saja baterai pada lempengan logam, pada plat logam dari sebuah kapasitor ini, ada dua plat logam ya. Ini plat yang pertama, ini plat yang kedua. A current will try to flow. Nah, jadi ini pada saat kita menghubungkan atau menyambungkan plat metal dari kapasitor ini, maka arusnya akan mengalir. Or the electron from the plate connected to the positive lead of the battery will start moving to the plate connected to the negative lead of the battery. Atau
Maksudnya apa ini? Arusnya mengalir ini. Maksudnya adalah elektron-elektron dari plat yang terhubung dengan kutub kutub positif baterai. Jadi elektron ini yang terhubung, contohnya anggap saja plat nomor 1 terhubung dengan positif baterai. Ini terhubung dengan negatifnya baterai yang plat nomor 2. Jadi elektron dari plat yang terhubung dengan positif baterai akan mengalir atau akan bergerak ke plat yang terhubung dengan negatifnya baterai. Nah, untuk lebih jelasnya ada gambar di slide ini ya. Jadi ini tadi kelanjutan dari slide sebelumnya. Jadi anggap saja ini plat yang terhubung dengan positif, ya ini positif. Yang bawah ini gambar, Anda perhatikan ada positifnya baterai. Di sini plat pertama, tadi saya namakan plat pertama, dan ini plat kedua. Jadi elektron yang berada di plat pertama akan berpindah atau bergerak melewati baterai, terus yang merah ini ya, terus dan masuk ke dalam plat yang nomor 2 ini, atau plat yang terhubung dengan negatifnya baterai. Jadi seperti itu kelanjutannya dari slide sebelumnya ini. However, because of the dielectric between the plates, the electron won't be able to pass through the capacitor, so they will start accumulating on the plate. Jadi di tengah-tengah ini perlu diingat, di tengah-tengah ini ada bahan dielektriknya. Jadi ada dielektrik. Jadi ada bahan dielektrik. Jadi walaupun ini elektronnya mengalir dari plat pertama ini ke plat kedua, the electron won't be able to pass through the capacitor. Jadi elektronnya nggak bisa menembus sekat atau menembus dielektrik ini, menembus sekat yang ada di tengahnya ini atau bahan dielektrik ini. So they will start accumulating on the plate. Jadi elektron-elektron tersebut akan berkumpul di plat yang nomor 2 yang sebelah kanan ini. Semua elektron akan berkumpul di sebelah kanan itu. Nah, terus after a certain number of electron, jadi setelah jumlah elektron tersebut terkumpul dengan jumlah tertentu ya, pada plat yang nomor 2 sebelah kanan ini, the battery will have insufficient energy to push any new electron to enter the plate. Jadi ini, pada saat jumlah elektronnya itu sudah terkumpul ya, cukup banyak elektron yang sudah terkumpul, maka the battery will have insufficient energy. Maka baterai tidak memiliki energi yang cukup to push any new electron. Untuk to push di sini menekan masuk ya. Jadi menekan elektron untuk memasuki plat yang kedua ini, nomor 2. Jadi elektron, karena baterainya sudah tidak memiliki energi yang cukup untuk menekan elektron yang ini, yang masuk ke plat nomor 2, because of the repulsion of those electronic will already there. Jadi dikarenakan kenapa dia tidak bisa pada saat baterainya tidak cukup memiliki energi untuk menekan elektron, karena elektron-elektronnya sudah cukup banyak mengumpul pada plat yang kedua, sehingga pada saat baterai mau menekan masuk, maka baterai tidak bisa lagi menekan masuk elektron-elektron untuk memasuki plat yang nomor 2. Jadi karena dia tidak memiliki energi yang cukup untuk menekan masuk elektron-elektron pada plat nomor 2. Seperti itu. Saya ulangi lagi ya, untuk yang poin nomor 2 ini. Saya ulangi lagi. After a certain number of electronic accumulated on the plate. Jadi pada saat elektron-elektron itu sudah mengumpul, sejumlah elektron-elektron itu sudah mengumpul
sudah banyak ya, anggap saja sudah banyak, maka baterai tidak memiliki energi yang cukup untuk menekan elektron lagi. Jadi seperti itu. Jadi sudah mentok, baterainya tidak bisa menekan lagi. Gayanya sudah tidak cukup untuk menekan atau menambah jumlah elektron lagi pada plat nomor 2. Jadi seperti itu. Nah, di sini gambarannya ada animasinya ya. Aliran elektron pada saat di ini terbuka, ini tertutup. Nah, sekarang tertutup, maka elektronnya akan mengalir ke plat yang ini terhubung dengan negatifnya baterai. Dia akan mengalir ke sini sampai penuh. Nah, pada titik ini, jadi pada saat baterai tidak memiliki gaya yang cukup untuk memasukkan elektron lagi, jadi pada saat titik ini sudah mentok, baterainya nggak bisa menambah lagi jumlah elektron pada plat yang nomor 2. Pada plat yang nomor 2 ini plat nomor 2, yang sebelah kiri plat nomor 1 sudah mentok. Pada titik ini atau pada saat ini, the capacitor is actually fully charged. Jadi pada titik ini, maka kapasitor sudah terisi penuh. The first plate has developed a net negative charge. Jadi plat yang nomor 1, ini plat yang nomor 1, itu dia sudah terbangun muatan negatif. Sorry, ini terbalik ya, ini terbalik. Nah, ini nomor 2, beda dengan yang sebelumnya, ini nomor 1. Kita ikuti teks yang ada di sini aja. The first plate, plat yang nomor 1 yang sebelah kanan ini, plat yang nomor 1 sebelah kanan ini ya, dia sudah terbangun muatan negatifnya. Nah, jadi full negatif di sini, sudah full negatif. And the second plate has developed an equal net positive charge. Jadi pada plat yang nomor 2 yang positif ini, ada positifnya ini, dia juga sudah terbangun muatan positifnya dengan jumlah yang sama ya. Dengan jumlah yang sama dengan muatan negatif. Jadi anggap saja kalau muatan positifnya ada 100, negatifnya juga 100. Jadi sama, ini sama-sama. Creating an electric field with an attractive force between them. Jadi karena ini ada positif di plat yang nomor 2 dan ada negatif di plat yang nomor 1, maka dia akan menghasilkan atau menimbulkan medan listrik. Electric field ini medan listrik with an attractive force. Jadi dengan gaya tarik menarik antara plat positif dan plat yang negatif, which hold the charge of the capacitor. Nah, dengan kondisi seperti ini, saling tarik menarik ini, dia mampu untuk mempertahankan muatan yang ada di dalam kapasitor. Jadi yang penting itu di sini, creating an electric field with an attractive force. Jadi plat-plat ini dengan kondisi seperti ini, plat-plat dengan kondisi plus dan minus seperti ini, dia akan menghasilkan medan listrik, di mana medan listrik tersebut akan menghasilkan gaya tarik menarik. Nah, gaya tarik menarik ini akan mempertahankan muatan yang ada di dalam kapasitor. Oke. Selanjutnya adalah kapasitor dielectric working principle. Jadi prinsip kerja dari dielektrik akan kita lanjutkan pada video selanjutnya.